Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Hendra. Saya adalah mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya terkait dengan industri kesusuan di Indonesia, khususnya dengan judul pengaruh substitusi alfa tropik dalam pakan terhadap jumlah produksi susu dan kadar lemak susu pada kambing sapera. Di sini saya akan mulai terlebih dahulu dari pendahuluan, yaitu tiga latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu pertama rendahnya konsumsi susu di Indonesia, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat, dan pakan yang kurang berkualitas. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh substitusi alfa tropik terhadap produksi susu dan kadar lemak susu. Selanjutnya, dua faktor yang dapat memenuhi kebutuhan susu nasional adalah terpenuhinya pakan yang baik dari peternak-peternak, sehingga itu akan meningkatkan produksi susu dan kebutuhan susu nasional terpenuhi. Mengapa pakan ini sangat penting? Karena memang komponen utama dari produksi apapun itu adalah pakan. Di sini saya ambil yaitu alfa tropik karena tanaman ini merupakan tanaman yang baru fertil di Indonesia, sehingga untuk mengambil judul penelitian ini adalah hal yang baik karena akan membuka banyak pikiran orang untuk membuka penelitian lebih lanjut. Landasan teori yang saya ambil dari penelitian saya yaitu saya bagi menjadi dua topik. Pertama ada produksi susu dan kadar lemak susu. Untuk produksi susu, di mana alfalfa ini mengandung kelompok senyawa tanaman yang dinamakan lactagogum. Jadi lactagogum itu adalah kelompok senyawa atau klasifikasi senyawa yang dapat meningkatkan produksi susu. Itu bisa diambil tidak terikat hanya pada tanaman fitokimia, tapi juga terikat pada tanaman-tanaman terikat pada senyawa-senyawa obat-obatan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian tanaman ini juga digunakan untuk terkenal sebagai agen untuk terapi ibu menyusui dari dulu itu. Sehingga dari landasan teori ini saya ambil bahwa ini dapat meningkatkan produksi susu dengan baik untuk menunjang ekonomi peternak. Kemudian untuk kadar lemak susu, alfalfa ini mengandung serat kasar 27 hingga 31%, sehingga dimana yang disampaikan oleh Pak Hermanto tahun 2017 dan Pak Bambang tahun 2023 bahwa serat kasar ini itu berbanding lurus dengan kadar lemak susu. Dari landasan teori tersebut, sehingga saya mengambil landasan bahwa ini akan meningkatkan produksi susu, meningkatkan kadar lemak. Kemudian hipotesisnya itu produksi susu dan kadar lemak susu akan meningkat. Metode yang saya lakukan di sini yaitu metode secara in vivo dengan objek penelitian 12 ekor kambing sapera dengan komposisi hijauan dan konsentrat itu tuh 70-30. 70%-nya adalah hijauan karena yang akan kami teliti di sini utamanya adalah hijauannya. Meskipun konsentrat kami ketahui memang utamanya adalah untuk meningkatkan produksi susu daripada hijauan. Kemudian menggunakan dua jenis hijauan dalam setiap perlakuan, yaitu 50%-50%. Kemudian pakan diberikan dalam bentuk dry weight atau kering udara, atau dikeringkan hanya sekitar 1-2 hari, sehingga hanya menyisakan kadar air di bawah maksimal 20%. Kemudian kebutuhan pakan DMI dry matter intake-nya itu didasarkan pada bobot badan. Kemudian untuk pakan diberikan pagi, siang, dan sore sehingga 3 kali sehari. Kemudian variabelnya itu meliputi produksi susu dan lemak susu. Kemudian pemerahan dilakukan pagi dan sore. Kemudian pengujian kadar lemak dilakukan di laboratorium teknologi susu dan telur UGM. Untuk pelakuan yang kami lakukan itu terdapat 3 pelakuan dengan 1 kontrol. Kontrol yang dilakukan yaitu konsentrat ditambah pakan yang biasanya diberikan sehari-hari di peternak. Mengapa seperti itu? Karena dasar penelitiannya adalah improvement, sehingga kami buat seaplikatif mungkin agar mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Kemudian untuk perlakuan pertama yaitu konsentrat ditambah tanaman Gliricidia ditambah daun singkong. Kemudian untuk perlakuan 2 konsentrat ditambah gamal ditambah indigo vera. Kemudian untuk perlakuan 3 konsentrat ditambah gamal ditambah alfalfa. Kami menggunakan 3 jenis hijauan di sini sebagai pembanding. Dasar pemilihan hijauan tersebut adalah hijauan yang tersedia di sekitar kandang.
Kemudian analisis data dilakukan menggunakan metode one way ANOVA dengan taraf signifikansi 5%. Nah, hasil dari penelitian kami yaitu untuk produksi susu terlebih dahulu, hasil tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan 3 atau menggunakan alfalfa. Mengapa seperti itu? Seperti yang sudah saya jelaskan di landasan teori sebelumnya, bahwa alfalfa ini mengandung lactagogum atau kandungan senyawa yang tidak terdapat dalam tanaman lain. Mungkin hanya terdapat sedikit tapi di daun singkong, tapi tidak sebanyak di alfalfa. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi ini 3 faktor yang menyebabkan mengapa alfalfa menunjukkan produksi susu tertinggi. Yang pertama, di sini kita akan breakdown satu persatu dari 3 jenis hijauan yang kami pakai. Itu ada daun singkong, indigo verde, dan alfalfa. 3 poin yang saya highlight di sini adalah ada energi, kalsium, dan lactagogum. Kita bahas satu persatu dari energi. Jadi energi ini secara teori merupakan sumber glukosa. Dari sumber energi adalah prekursor pembuat laktosa susu, di mana menurut Adi tahun 2020 laktosa memiliki sifat mengikat air, sehingga kesimpulannya apa? Laktosa semakin tinggi berbanding lurus dengan produksi susu yang dihasilkan karena laktosa mengikat air. Kemudian dari energi ini kita lihat dari 3 tabel bahwa alfalfa menunjukkan energi tertinggi, yaitu sebesar 3.979, hampir 4.000 kilokalori per kilogram, dan dibandingkan dengan indigo verde hanya 3.700 dan daun singkong hanya 2.700. Kemudian kita masuk pada kalsium. Kalsium di dalam pakan dan hubungannya dengan produksi susu itu berhubungan dengan second messenger dalam sel-sel otot polos. Seperti yang kita ketahui, dalam metabolisme sistem saraf dari makhluk hidup itu ada first messenger dan second messenger. First messenger itu adalah seperti hormon dan lain-lain, atau lebih tepatnya dari reseptor ke otak. Nanti dari otak ke efektor itu namanya second messenger. Contoh-contoh senyawa dari second messenger adalah kalsium, karena kalsium hubungannya dengan saraf-saraf dan neurotransmitter. Kemudian hubungannya dengan ternak perah apa dari kalsium ini? Seperti yang tadi kita bahas, kalsium hubungannya dengan saraf-saraf, artinya dengan sifat motorik. Nah, kalsium yang tinggi itu akan meningkatkan proses milk letdown atau hubungannya dengan keluarnya proses air susu dari kambing puting ke luar. Mengapa seperti itu? Karena CA ini akan memperlancar otot-otot sphincter pada kambing atau puting untuk mengeluarkan susu, sehingga susu yang keluar ini akan lebih mudah untuk keluar. Nah, apalagi faktor keuntungannya, proses menutup dan membukanya puting, responnya yang cepat, itu akan juga berpengaruh pada kesehatan ternak. Apa contohnya? Umumnya, salah satu faktor terjadinya mastitis itu adalah faktor kurang responnya puting yang segera menutup, sehingga bakteri dapat segera masuk. Nah, dengan tinggi pakan dengan tinggi kalsium ini itu akan mempercepat respon dari menutupnya puting setelah pemerahan, sehingga bakteri terminimalisir untuk masuk ke dalam puting, dan mastitis juga persentasenya akan menjadi lebih sedikit. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalsium ini adalah fungsinya untuk meningkatkan proses milk letdown karena otot-otot sphincter dalam puting itu lebih responsif. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah faktor lactagogum. Nah, faktor ini adalah faktor yang paling berpengaruh setelah energi. Mengapa seperti itu? Karena faktor lactagogum ini adalah senyawa-senyawa yang menjadi pusat perhatian kami dalam penelitian ini, karena memang sedikit sekali dibahas. Nah, kebetulan di Indonesia sendiri bahasan soal lactagogum ini itu tidak terlalu banyak, bahkan di luar negeri pun tidak terlalu banyak tanaman yang tidak terlalu banyak studi yang membahas soal ini di tanaman, terutama di alfalfa belum ada. Nah, maka dari itu sejauh ini saya yang pertama meneliti soal ini, yaitu pertama interaksi dengan lactagogum ini kan kelompok senyawa yang dapat menginduksi atau meningkatkan produksi susu. Nah, contohnya apa? Kalau misalnya saya kasih contoh dari 2 jenis mungkin sumber pembuatannya. Kalau dari tanaman itu contohnya adalah tanaman kelompok-kelompok senyawa steroid, kemudian kelompok-kelompok flavonoid. Jadi pada dasarnya pada tanaman ini kelompok-kelompok senyawa yang dikenal sebagai anti nutrisi dan tanda petik. Nah, anti nutrisi pada pakan atau pada pakan hijauan itu dikenal sebagai inhibitor, atau misalnya
berimpact negatif pada produksi. Tapi sebetulnya antinutrisi ini pada kadar taraf tertentu tidak melebihi maksimal itu akan berpengaruh positif pada produksi. Jadi contohnya adalah saponin itu diberikan kurang dari 2% itu akan menginduksi produksi susu. Nah, kebetulan saponin ini adalah tanaman yang adalah fitokimia yang terdapat pada alfalfa ini. Sehingga sejauh ini kami belum bisa memastikan bagaimana mekanisme ini seperti apa karena perlu studi lanjut, tetapi berdasarkan studi literatur yang didahulukan, saponin dan tanin yang pada alfalfa itu akan berpengaruh pada produksi susu. Nah, kemudian contoh lain dari sumber lain adalah domperidon. Domperidon itu adalah senyawa-senyawa obat-obatan yang dapat menginduksi produksi susu umumnya. Nah, sebetulnya mekanisme detailnya seperti apa? Jadi senyawa lactoglucosamine itu adalah berinteraksi dengan hipotalamus dan hipofisis anterior. Jadi pada dasarnya senyawa-senyawa ini adalah menjadi agonis dopamin. Seperti kita tahu itu ada agonis dan antagonis kan. Nah, antagonis dopamin. Antagonis itu artinya lawannya dari senyawa tersebut. Nah, karena antagonis dopamin berarti lawannya dopamin. Kenapa? Kita kembali lagi pada teori bahwa dopamin tinggi itu akan menurunkan prolaktin. Begitupun sebaliknya, prolaktin tinggi, dopaminnya juga rendah. Nah, dengan dasar tersebut, maka dari senyawa ini adalah bagaimana menghambat dopamin atau prekursor dopamin yang akan menjadi dopamin itu agar prolaktin itu tetap tinggi sehingga produksi tinggi. Nah, mekanismenya lactoglucosamine seperti itu, baik yang tadi dari senyawa obat-obatan domperidon tadi ataupun dari senyawa-senyawa fitokimia di tanaman saponin dan tanin. Jadi pada dasarnya seperti itu. Jadi kita bukan manipulasi, artinya target dari senyawa ini adalah hormon antara dopamin dan prolaktin. Itu penelitiannya banyak sekali. Nah, kemudian kesimpulannya ketika kalau misalnya ada pertanyaan mungkin dopamin hubungannya dengan hormon kebahagiaan, tapi pada saat yang lain dapat teori bahwa hormon stres atau kortisol juga akan menurunkan produksi susu sehingga menjadi paradoksial. Ketika bahagia produksi susu turun, tapi stres juga produksi susu turun. Nah, terus penjelasan atas ini bagaimana? Penjelasannya seperti ini. Jadi pada dasarnya dua mekanisme ini adalah mekanisme jalur metabolisme yang berbeda sehingga tidak berkaitan. Jadi kalau untuk diaplikasikan itu seperti apa, harus pada kondisi yang standar atau misalnya biasa saja gitu. Ketika memang stres juga akan menurunkan produksi susu, terlalu bahagia juga dengan lonjakan dopamin yang tidak normal juga akan menurunkan produksi susu sehingga aliran dopamin yang normal itu adalah optimal untuk produksi susu. Nah, kemudian saya beralih pada kadar lemak susu. Jadi pada kadar lemak susu ini pada dasarnya adalah hubungannya dengan serat kasar. Karena alfalfa menunjukkan serat kasar paling tinggi yaitu 25-31% dibandingkan indigo vera dan daun singkong hanya 7% dan 13%, sehingga alfalfa ini akan meningkatkan kadar lemak pada susu. Bagaimana mekanisme detailnya? Di sini terdapat pathway atau jalur sintesis kadar lemak susu pada ternak. Yang pertama, penguraian SK oleh mikrobarumen. Seperti yang kita ketahui, SK akan dipecah terlebih dahulu menjadi selulosa dan hemiselulosa menjadi serat yang lebih sederhana, kemudian menjadi sel biosa, glukosa dan pentosa. Nanti akan difermentasi oleh mikrobarumen, kemudian menghasilkan VFA. VFA ini terdiri dari asetat, butirat, dan propionat. Nah, propionat, asetat, dan butirat ini akan menuju ke hati, tetapi untuk propionat itu akan menjadi gula sehingga di hati mereka terpecah jalur pathway-nya. Asetat dan butirat itu akan menjadi asam lemak, sintesis asam lemak susu dan menjadi lemak susu, sedangkan propionat itu akan menjadi glukosa sehingga di hati ini tuh dia terpecah beda jalur lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa asam asetat dan asam butirat itu akan menjadi prekursor utama untuk kadar lemak pada susu, sedangkan propionat itu akan beralih pada glukosa atau hubungannya nanti pada laktosa yang mengikat air dan menghasilkan produksi susu yang tinggi. Nah, kesimpulannya adalah untuk substitusi alfalfa tropik pada pakan
terhadap produksi susu kambing sapera itu dapat menunjukkan hasil tertinggi dalam produksi susu. Kemudian untuk kadar lemak susu, substitusi alfa-tropik pada kambing sapera itu signifikan dapat meningkatkan kadar lemak susu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.